Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 188. Jika Feng Yu berdiri di depan Kirilenko, Kirilenko akan meninju sahabatnya. Betul. Kirilenko akan memukul siapa saja yang berani mengatakan Uni Soviet yang perkasa akan runtuh di depannya. Uni Soviet memiliki kekuatan militer terkuat di dunia. Ini adalah gelar yang diproklamirkan sendiri karena senjata nuklir mereka. Tetapi seluruh dunia berpikir bahwa AS adalah negara terkuat, ekonomi terkemuka dunia, industri terkuat dan industri kemampuan manufaktur dan memiliki luas lahan terbanyak. Mereka juga memiliki banyak sumber daya alam. Kirilenko merasa bahwa resesi saat ini hanya sementara dan Uni Soviet akan segera pulih. Uni Soviet akan berdiri di atas dunia memandang rendah seluruh dunia. Dia bangga menjadi Soviet. Dia bangga dengan Uni Soviet. Tapi Feng Yu memberitahunya bahwa Uni Soviet akan runtuh. Benar-benar lelucon. Bahkan ketika persemakmuran dibubarkan, negara-negara AS menyatakan merdeka, Uni Soviet tidak akan pernah dibubarkan. Feng, kamu tahu apa yang kamu katakan? Persahabatan kita bisa berakhir karena apa yang baru saja kau katakan. Kirilenko meraung. Feng Yu dapat memahami perasaan Kirilenko sekarang. Jika itu dia mungkin juga tidak bisa menerima. Tapi ini yang sebenarnya. Uni Soviet sekarang dan Uni Soviet dalam kehidupan sebelumnya adalah sama. Meskipun dia melakukan perdagangan dengan Kirilenko, beberapa juta rubel sebulan tidak berdampak pada ekonomi. Dari jumlah mesin dan teknologi yang dijual Kirilenko kepada Feng Yu menunjukkan situasi mengerikan Uni Soviet. Ketika sebuah pabrik bertahan hidup dengan menjual mesin dan teknologi mereka, perkembangan apa yang dapat dimiliki pabrik ini? Tetapi jika mereka tidak punya pilihan, tidak ada yang membeli produk mereka dan pemerintah tidak membantu mereka melakukan ekspor. Bahkan jika mereka mengekspor produk mereka, mereka tidak dapat menemukan pembeli. Semakin banyak yang mereka hasilkan, semakin banyak kerugian yang mereka alami. Tetapi jika mereka tidak memproduksi, bagaimana mereka akan membayar pekerja mereka? Para pekerja juga memiliki keluarga untuk diberi makan. Ketika seseorang mendekati mereka untuk membeli mesin mereka, direktur pabrik menjualnya tanpa berpikir panjang. Para direktur ini harus menjaga diri mereka sendiri dan para pekerja. Ketika pabrik berhenti berinovasi teknologi baru dan berhenti manufaktur, situasi ekonomi negara itu memburuk lebih cepat. Ketika Feng Yu membeli mesin dan teknologi bekas itu dari Uni Soviet, ia juga berkontribusi pada ekonomi yang menurun. Tentu saja, Feng Yu tidak akan pernah mengakui. Dia terus memberitahu Kirilenko bahwa dia membantu pekerja Uni Soviet dengan membeli mesin-mesin usang mereka. Namun, Feng Yu masih belum mendapatkan mesin yang paling ia inginkan dari Uni Soviet. Dengan membantu Kirilenko dan ayahnya untuk dipromosikan, adalah bentuk investasi. Kakaki, tenang. Mungkin Anda berpikir bahwa saya seorang yang mengkhawatirkan atau bahkan berbicara tentang sampah. Tapi tolong biarkan saya selesai. Saya akan membuktikan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Bagaimana Anda akan membuktikan? Apa bukti yang Anda miliki? Kirilenko masih berteriak. Meskipun dia masih marah dan ingin memukul Feng Yu, dia bahkan tidak berpikir untuk menutup telepon. Kirilenko masih belum menyadari bahwa dia perlahan menerima apa yang dikatakan Feng Yu. Itu berawal dari teori Feng Yu tentang unifikasi Jerman. Saudaraku Ki, aku akan mengatakan satu hal lagi untuk membuktikan maksudku. Presiden Anda Mikhail Gorbachev terus mengeluarkan reformasi baru. Reformasi ekonomi, reformasi institusional, reformasi militer, dan bahkan reformasi partainya. Beberapa waktu lalu, Presiden Mikhail Gorbachev mengatakan bahwa dia akan mengizinkan dan mendorong sistem partai yang lebih. Ini adalah titik awal. Kirilenko terkejut. Rumor semacam ini hanya dibahas di antara para pejabat tinggi.
Kalau bukan karena ayahnya menyebutkan tentang ini di rumah, Kirilenko juga tidak akan tahu. Bagaimana Feng Yu tahu tentang ini? Juga, Feng Yu mengatakan bahwa itu adalah titik awal. Apa titik awalnya? Titik awal runtuhnya Uni Soviet. Ini konyol. Bahkan jika Presiden Mikhail Gorbachev berhasil, lalu bagaimana? AS juga memiliki dua pihak. Banyak negara di dunia memiliki multipartai dan tidak ada yang terjadi. Selanjutnya, militer masih di tangan Partai Komunis dan mereka masih memiliki KGB. Apa yang bisa terjadi? Kirilenko tidak bisa menerima apa yang dikatakan Feng Yu jika ini buktinya. Feng, bukti apa ini? Kata Kirilenko. Sekarang dia lebih tertarik pada teori-teori mengkhawatirkan apa yang bisa muncul Feng Yu. Baik, Saudara Qi. Senang sekali Anda bisa tenang dan mendengarkan saya. Apakah Anda tahu apa kelemahan reformasi? Jika reformasi dilaksanakan perlahan, saya tidak akan sampai pada kesimpulan ini. Reformasi ekonomi telah gagal dan Presiden Anda menginginkan politik. Apakah Anda berpikir dengan kemampuannya ia akan berhasil? Pada akhirnya, partai-partai oposisi akan lebih kuat dan mendapatkan lebih banyak dukungan. Untuk mendapatkan lebih banyak dukungan militer, Presiden Anda akan berfokus pada pengembangan militer daripada ekonomi. Dia hanya ingin pasukan yang dia kontrol menjadi lebih kuat. Kirilenko terkejut. Situasi di Uni Soviet benar-benar seperti apa yang dikatakan Feng Yu. Reformasi ekonomi seharusnya meningkatkan standar hidup rakyatnya, tetapi pemerintah memberikan lebih banyak anggaran kepada tentara. Ini semakin memperburuk situasi ekonomi. Reformasi gagal Presiden Mikhail Gorbachev akan menjadi titik awal. Feng Yu tidak menunggu Kirilenko untuk menyela dia dan melanjutkan, Saudara Qi, jika Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak wewenang dan kekuasaan sekarang, apakah Anda akan menyerah? Tidak ada yang akan menyerah, kan? Maka semua orang akan bertarung satu sama lain dan apa yang menurut Anda akan menjadi hasilnya? Perang sipil. Dua kata ini muncul di benak Kirilenko. Tangannya yang memegang telepon bergetar. Mustahil, bagaimana bisa ada perang saudara di Uni Soviet? Ini tidak mungkin. Kakak Qi, jika kamu masih tidak percaya padaku, maka aku akan memberitahumu nama yang mungkin kamu kenal. Orang ini layak dilayani oleh ayahmu dan seluruh keluargamu. Selama ayahmu mengikutinya, ayahmu akan dipromosikan dan status keluargamu juga akan meningkat. Siapa? Tanya Kirilenko tanpa berpikir. Dia langsung menyesal setelah bertanya. Ini membuktikan bahwa dia percaya apa yang dikatakan Feng Yu. Uni Soviet akan runtuh. Bapak Yeltsin, yang juga merupakan ketua Soviet tertinggi Rusia saat ini. Dia dipecat oleh Presiden Mikhail Gorbachev di masa lalu, tetapi dia dapat kembali berkuasa melalui pemilihan. Ini adalah kegagalan Presiden Mikhail Gorbachev. Juga, Tuan Yeltsin akan terpilih sebagai Presiden Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Ini akan segera terjadi. Yeltsin. Kirilenko tahu siapa dia. Dia dipecat oleh presiden karena mengkritik presiden dan para pemimpin atas kegagalan reformasi ekonomi beberapa tahun yang lalu. Tetapi tahun lalu, ia dipilih oleh rakyat dan kembali ke parlemen. Tetapi semua orang merasa bahwa presiden akan menemukan cara untuk merawatnya dan mengusirnya. Feng Yu ada di Tiongkok dan bagaimana dia bisa tahu tentang semua ini? Feng Yu bahkan mengklaim bahwa Yeltsin akan menjadi Presiden Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Apakah Presiden Mikhail Gorbachev bahkan akan menyetujuinya? Kakak Qi, hal-hal yang baru saja kukatakan padamu dapat segera dibuktikan. Anda bisa memberitahu ayah Anda tetapi tidak kepada orang lain. Ini adalah kesempatan bagi ayahmu dan keluargamu untuk naik status. Feng Yu tertawa setelah menutup telepon. Peristiwa bersejarah sedang terjadi dan ketika itu terjadi, Feng Yu akan menyapu segala sesuatu di Uni Soviet. Bab 189. Feng Yu kembali ke distrik pada malam tahun baru Imlek. Dia membawa sebuah truk penuh barang tahun baru. Setelah menurunkan truk,
Feng Yu memberi pengemudi paket merah 50 RMB, dan sopir itu dengan senang hati pulang untuk merayakannya. Feng Xingtai tidak senang dengan Feng Yu. Mengapa putra yang tidak berguna ini menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli barang tahun baru? Tetapi ketika dia mengetahui bahwa beberapa dari barang-barang ini berasal dari menantunya, suasana hatinya berubah menjadi lebih baik. Feng Xingtai tahu bahwa putrinya hamil dan dia memutuskan untuk mengunjungi mertuanya pada hari ketiga tahun baru dan pada saat yang sama mengunjungi putrinya. Ada lebih sedikit orang selama tahun baru tahun ini, tetapi tradisi keluarga Feng tidak berubah. 8 hidangan daging dan 2 hidangan sayuran. Semua hidangan selesai dalam waktu 1 jam. Satu-satunya perbedaan adalah kue. Kue tahun ini menggunakan daun bawang dan telur. Mereka muak makan daging karena mereka telah makan daging sepanjang tahun. Ketika Feng Yu kembali ke kehidupan saat ini, situasi keuangan keluarganya tidak terlalu buruk, tetapi masih sulit bagi mereka untuk makan daging. Seringkali, mereka tidak dapat membeli daging bahkan ketika mereka punya uang. Meskipun orang-orang di peternakan tidak peduli dengan tiket makanan dan menggunakan uang tunai untuk membeli daging, masih ada sangat sedikit orang yang menyembelih babi mereka di Samar. Sekarang situasinya membaik. Peternakan Tian Peng Pik memiliki banyak babi untuk dijual setiap bulan, dan itu memasok tidak hanya ke kabupaten tetapi juga kota-kota sekitarnya. Orang-orang di kota-kota juga mendengar tentang peternakan babi Tian Peng. Tian Peng Pig Farm saat ini merupakan pemasok daging babi terbesar di kota Bing. Semua orang mengatakan daging babi dari Tian Peng Pig Farm adalah yang terbaik. Dagingnya empuk dan segar. Selain itu, Tian Peng Pig Farm menjamin bahwa mereka tidak menggunakan babi yang sakit atau babi yang mati. Tidak yakin kapan itu dimulai, tetapi ketika orang-orang di kota Bing pergi ke pasar, mereka akan bertanya pada penjual daging babi satu pertanyaan, apakah ada daging babi Tian Peng hari ini? Setelah 1 tahun beroperasi, merek Tian Peng Pig Farm telah mendapatkan kesadaran di kota Bing, bahkan beberapa penjual daging babi dari kota-kota di wilayah utara juga datang ke Tian Peng Pig Farm untuk membeli daging babi. Mereka mengatakan bahwa daging babi itu untuk para pemimpin di kota mereka. Feng Xingtai bangga mendengar bahwa para pemimpin memakan daging babi. Dia lupa bahwa dia telah mencoba untuk menghentikan Feng Yu dari membeli peternakan babi ini dan memperluas dan mengubahnya menjadi peternakan babi modern. Selama tahun baru, stasiun TV provinsi, dipimpin oleh Profesor Su, mewawancarai peternakan Tian Peng Pig. Program ini adalah program 90 menit, dan peternakan Tian Peng Pig ditampilkan selama sekitar 60 menit. Para pemirsa tidak begitu ingat mesin canggih yang digunakan di pertanian. Mereka hanya ingat kuping digantung di pintu masuk. Babi berpikir untuk menjadi gemuk. Orang-orang berpikir untuk menjadi terkenal. Kuplet ini menjadi bahan pembicaraan di kota. Profesor Su, seorang profesor pertanian, memiliki banyak koneksi. Sebelumnya, ia tidak mendapat sponsor, dan profesor-profesor lain di universitas merasa bahwa konsepnya tentang peternakan babi yang dimodernisasi hanya bisa ada secara teori dan tidak praktis. Faktanya adalah Profesor Su tidak mendapat dukungan dari profesor lain karena jika dana terbatas, sebuah pertanian modern akan menghabiskan banyak dana universitas, sehingga hanya sedikit yang tersisa untuk penelitian di bidang lain. Setiap tahun, universitas mendapat dana terbatas dari pemerintah, dan karena itu adalah universitas pertanian, ia menerima dana yang lebih rendah dibandingkan dengan universitas industri. Peternakan babi modern milik Profesor Su akan menelan biaya setidaknya 1 juta RMB. Pendanaan rata-rata yang didapat setiap profesor untuk penelitian mereka adalah kurang dari 10.000 RMB. Peternakan babi modern milik Profesor Su akan menggunakan dana 100 studi lainnya. Ini adalah jumlah yang besar, dan bahkan jika universitas memiliki jumlah ini, mereka juga tidak akan memberikannya kepada Profesor Su. Untungnya, Feng Yu mendekatinya tentang pakan ternak dan mengetahui bahwa ia telah menghentikan penelitiannya di peternakan babi yang dimodernisasi karena kurangnya dana.
Keduanya rukun. Feng Yu ingin mendirikan peternakan babi seperti itu. Meskipun investasi awalnya banyak, begitu merek didirikan, daging babi dari peternakan bisa dijual lebih tinggi dari rata-rata. Pada awalnya, Feng Xingtai khawatir daging babi itu tidak bisa dijual dan ingin mengimpor jalur produksi sosis. Babi yang tidak terjual bisa dibuat menjadi sosis. Tapi tanpa diduga, ada banyak konsumen yang membeli daging babi. Peternakan Tian Peng Pik memproduksi sekitar 10.000 babi setahun, dan semuanya dijual ke daerah sekitar kota Bing dan Provinsi Lin. Feng Yu bahkan tidak melakukan banyak pemasaran, dan pasar untuk pakan ternak terbuka bersama dengan daging babi. Saat ini, keuntungan dari pakan ternak lebih dari minyak kedelai. Feng Xingtai sangat puas dengan hasil ini. Awalnya, ada banyak makanan ternak yang tidak terjual di gudang dan Feng Xingtai sangat khawatir, tetapi beberapa bulan kemudian, pakan ternak ini adalah produk terlaris Taihua Food Processing Factory. Bahkan tidak ada WBE Novel TV, dan itu menjual lebih baik daripada minyak kedelai yang diupnovelkan. Feng Yu merasa ini normal. Pakan ternak butiran lebih baik dan lebih murah daripada menggunakan jagung atau gandum. Babi yang diberi pakan pelet masih tumbuh lebih cepat daripada babi lainnya. Selanjutnya, pabrik pengolahan makanan Taihua mulai memberikan kredit kepada pelanggan mereka. Pabrik pengolahan makanan Taihua akan memasok pakan ternak terlebih dahulu, dan IOU akan ditandatangani. Setelah babi dijual, maka pelanggan akan membayar jumlahnya. Peternak yang tidak mampu atau tidak mau membeli pakan ternak melihat peluang ini. Mereka bergegas membeli pakan ternak secara kredit. Ini hampir seperti pinjaman tanpa bunga. Dengan menggunakan model penjualan ini, pakan ternak menembus pasar dan dengan cepat memperluas pangsa pasarnya. Dari penelitian pasar yang dilakukan oleh pabrik pengolahan makanan Taihua, merek pakan ternak mereka memiliki 80% pangsa pasar pakan ternak granul di Provinsi Longjiang, 60% Provinsi Lin dan 20% Provinsi Liao. Provinsi Liao juga memiliki pabrik yang memproduksi butiran pakan ternak, dan itu masih perusahaan milik negara. Pabrik ini didirikan jauh lebih awal dari pabrik Taihua, tetapi mereka tidak mengizinkan persyaratan kredit. Wu Zigang dan yang lainnya telah berjanji bahwa dengan metode pembayaran ini, mereka akan dapat meningkatkan pangsa pasar Provinsi Liao 1 kali lipat dalam setahun dan terus memimpin pasar Provinsi Longjiang dan Lin. Feng Yu telah menggunakan skema pembayaran persyaratan kredit ini, dan jika dia bahkan tidak dapat menduduki 3 provinsi di wilayah timur laut, maka dia akan sangat kecewa dengan Wu Zigang dan staf lainnya. Dia tidak berharap mereka menjadi jenius penjualan, tetapi mereka juga tidak boleh jepit. Meningkatnya penjualan pakan ternak berarti semakin banyak orang memelihara babi. Meskipun masih ada permintaan besar untuk daging babi, penjualan Tian Peng Pik Farm masih akan terpengaruh. Feng Yu memiliki kepercayaan diri untuk terus mengendalikan pasar kota Bing, tetapi untuk daerah lain, penjualan daging babi akan dipengaruhi oleh peternakan babi lokal. Setelah Tian Peng Pik Farm muncul di berita Longjiang, Feng Yu dapat meramalkan bahwa para pemimpin dari provinsi lain berusaha untuk mendorong proyek peternakan babi. Di era ini, banyak pemimpin pemerintahan hanya tahu cara menyalin orang lain. Mereka hanya meniru apapun yang menguntungkan dan tidak mempertimbangkan permintaan pasar. Tapi ini masih baik-baik saja. Tian Peng babi akan lebih mapan, dan bahkan jika penjualan daging babi terpengaruh, masih akan ada produk HAM yang keluar. Permintaan untuk pasar HAM saat ini masih lebih besar dari penawaran. Feng Yu bahkan bisa membuat rantai merek terkait. Dia akan menamainya sebagai Tian Peng babi segar. Jika dia bisa mendapatkan mayoritas pangsa pasar dari 3 provinsi di timur laut, akan ada keuntungan tanpa akhir, dan itu bahkan mungkin bagi perusahaan untuk terdaftar. Setahun terakhir ini, Old Feng menjadi kaya. Bab 190. Ibu Feng Yu membangunkannya pada pukul 6 pagi di pagi tahun baru Imlek. Dia tidak peduli jika Feng Yu tidur di dini hari. Ini adalah tradisi daerah. Semakin awal Anda mengunjungi,
semakin menguntungkan. Feng Xingtai sekarang adalah bos terkaya di distrik ini. Orang-orang dari pabrik pengolahan makanan Taihua dan pertanian Tianpeng Peak akan mengunjunginya sangat awal. Itu tidak akan sangat baik bagi para pengunjung untuk melihat Feng Yu masih di tempat tidur ketika mereka berkunjung. Feng Yu memasukkan beberapa pangsit ke dalam mulutnya dan pergi untuk mencuci. Tepat ketika dia berpakaian, ada yang mengetuk pintu. Direktur Feng, selamat tahun baru. Kakak ipar, Xiao Feng, selamat tahun baru. Orang yang berkunjung berasal dari pabrik Taihua, dan dia mengatakan banyak ucapan selamat datang ketika memasuki rumah. Feng Yu berjabat tangan dan bertukar salam. Feng Yu telah memutuskan untuk meninggalkan rumahnya. Ayo, Xiao Feng, paket merah ini dari paman. Orang ini mengeluarkan uang kertas 10 RMB dan mendorongnya ke tangan Feng Yu. Feng Yu, jumlah yang dia dapatkan sehari selama setahun terakhir lebih dari gaji tahunan rata-rata orang. Dia bahkan telah memberikan lebih dari 100.000 RMB sebagai bonus dan hadiah. Sekarang, dia diperlakukan seperti anak kecil, dan orang ini masih menggunakan statusnya sebagai penatua untuk membuatnya menerima 10 RMB ini. Feng Yu memaksakan senyum dan menyimpan paket merah itu. Dia menggumamkan terima kasih. Dia frustrasi. Sejak kapan dia harus mengucapkan terima kasih sebesar 10 RMB? Tepat ketika dia hendak melarikan diri dari rumahnya, seseorang datang. Ketika orang ini melihat Feng Yu, dia juga mengeluarkan uang kertas 10 RMB dan mendorongnya ke tangannya. Para pengunjung datang satu demi satu. Dalam 1 jam, Feng Yu menerima beberapa ratus RMB paket merah. Semua pengunjung memberikan 10 catatan RMB sebagai paket merah. Akhirnya, ada kedamaian. Feng Yu memijat wajahnya yang sakit dan duduk kelelahan di sofa. Tidak mudah menghibur orang. Feng Yu merasa bahwa itu lebih melelahkan dalam 1 jam terakhir daripada menghadiri 1 jam pelajaran fisika. Ayah, kenapa aku tidak kenal orang-orang ini? Ini adalah orang-orang yang pernah bekerja dengan pabrik kami. Saya tidak berharap beberapa dari mereka muncul juga. Terutama Song Deliang dan Zheng Guangming. Anda juga harus tahu karakter mereka dengan baik. Mereka bergegas ke sini pagi-pagi sekali dari desa untuk mengunjungi kami. Saya pikir mereka mengharapkan kita memberi mereka sesuatu ketika kita kembali ke desa untuk kunjungan tahun baru. Feng Xingtai menggelengkan kepalanya. Kedua pengaduk itu telah meminjam minyak kedelai tanpa malu-malu dari pabrik beberapa kali dan tidak kembali sekalipun. Feng Yu juga merasa tidak berdaya. Bagi orang-orang yang tak tahu malu ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan jika Anda memarahi mereka, mereka hanya akan mengabaikan Anda. Jika Anda memukul mereka, maka mereka akan kembali setiap hari, meminta kompensasi. Zhang Muhua bertanya dengan sedih, mengapa kamu meminta Xiao Yu untuk menerima paket merah itu bahkan ketika dia mengatakan bahwa dia tidak mau? Anda tidak ingat tahun lalu ketika Anda memberi anak-anak mereka 50 paket merah RMB, mereka masih mengeluh bahwa itu terlalu sedikit. Tahun ini kamu setidaknya harus memberi mereka masing-masing 100 RMB. Feng Yu tidak memikirkan ini sebelumnya. Tapi sudahlah. Hanya beberapa ribu RMB. Jumlah ini tidak ada artinya bagi keluarganya. Tahun ini, Feng Yu meminta ayahnya untuk menyumbang ke kantor polisi setempat jauh lebih banyak dari jumlah ini. Ketuk, ketuk, ketuk. Ketukan itu dimulai lagi, dan Feng Yu segera melompat dari sofa dan berteriak, "Ayah, Ibu, aku akan keluar untuk mengunjungi tahun baru. Makan siang untukku." Feng Yu membuka pintu dan mengucapkan selamat tahun baru dan lari. Dia tidak membiarkan pengunjung menghentikannya. Orang ini memasuki rumah dan tidak melihat Feng Yu. Setelah bertanya, dia menyadari bahwa anak yang berlari sebelumnya adalah Feng Yu. Wajahnya menunjukkan sedikit penyesalan. Putra Feng Xingtai tidak ada dan dia tidak bisa memberinya paket merah. Dia juga tidak yakin apakah Feng Xingtai akan memberikan paket merah kepada anak-anaknya ketika mereka bertemu.
Setelah meninggalkan rumah, Feng Yu pergi ke rumah Wen Dongjun dan mengetuk pintu. "Selamat Tahun Baru. Xiao Yu, kamu di sini. Masuklah." Ibu Wen Dongjun melihat Feng Yu dan mengundangnya ke rumah. Dia iri pada Feng Xingtai karena memiliki putra yang cakap. Feng Yu memasuki rumah dan memperhatikan bahwa beberapa orang sedang duduk di sofa. Mereka tampaknya adalah orang-orang dari Departemen Pertanian dan bawahan Wen Deguang. Wen Dongjun sedang duduk di sudut dengan lesu. Ketika dia melihat Feng Yu, dia langsung melompat. Dia akhirnya dibebaskan. Para tamu pergi ketika mereka melihat Feng Yu masuk. Ibu Wen Dongjun membuang gelas kertas ke tempat sampah. Sudah ada banyak cangkir kertas di tempat sampah. Suaminya telah menjadi seorang pemimpin dan semakin memiliki otoritas. Mereka tidak menjadi lebih kaya, tetapi beban kerja suaminya menjadi lebih berat. Suaminya tidak menerima hadiah, namun ia masih harus menjamu tamu. Hanya gelas kertas menghabiskan banyak uang. Feng Yu menyapa Wen Deguang dan menyeret Wen Dongjun keluar dari rumah. Wen Dongjun sama tangan Feng Yu. Dia terperangkap di dalam rumah sejak dini hari. Tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa ibu Feng Yu ingin dia meninggalkan rumah, dan ibu Wen Dongjun tidak ingin dia pergi. Orang-orang yang mengunjungi Wen Deguang datang dengan tangan kosong, dan mereka setidaknya akan memberikan putranya paket merah. Wen Dongjun sudah masuk sekolah menengah dan merasa malu menerima paket merah. Tapi dia masih harus mendengarkan ibunya, jika bukan karena Feng Yu, dia masih harus tinggal di rumah untuk mengumpulkan paket merah. Tahun baru tahun ini tidak ada artinya. Kami tidak diizinkan pergi memancing es dan tidak diizinkan pergi berburu. Semua senapan disita awal tahun ini. Bagaimana kalau kita pergi mengunjungi teman lama kita? Wen Dongjun bosan, dan dia lebih suka kembali ke sekolah. Dua saudara ini pergi mencari Liu Kun. Lina telah kembali ke kampung halamannya untuk mengunjungi orang tuanya. Di rumah Liu Kun, mereka bertiga masih merasa bosan. Wen Dongjun menyarankan untuk mengunjungi teman sekelas lain, dan akan ada 4 orang. Dengan cara ini, mereka bisa bermain poker. Di rumah teman sekelasnya, orang yang membuka pintu adalah seorang gadis. Gadis ini juga teman sekelas mereka dari sekolah menengah pertama mereka. Ketika dia melihat mereka bertiga, dia terkejut. Mereka bertiga juga terkejut. Itu karena gadis ini menggendong bayi dan dia berpakaian seolah itu adalah rumahnya. "Sayang, siapa itu?" Seseorang di rumah itu bertanya. "Ini Liu Kun dan yang lainnya. Silakan masuk." Teman sekelas perempuan itu mengundang mereka ke rumah. "Sayang." Feng Yu dan 2 lainnya saling memandang. Keduanya bahkan tidak dekat sekolah, dan sekarang mereka sudah menikah dan juga punya anak. Tidak bisa. Keduanya masih terlalu muda. Di rumah, mereka bertiga duduk sebentar dan pergi. Sebelum pergi, Feng Yu memberi teman sekelas perempuan 30 RMB, mengatakan bahwa itu adalah paket merah untuk anak dari mereka. Setelah lulus SMP, pasangan ini tidak ada hubungannya dan mulai bermain bersama. Segera, mereka berkencan, dan gadis itu hamil. Aborsi di era itu adalah masalah besar. Jika itu adalah anak kedua, rumah sakit lebih dari bersedia untuk melakukan aborsi. Tetapi kebanyakan rumah sakit tidak akan melakukannya jika itu adalah anak pertama. Kedua keluarga mendiskusikan dan memutuskan untuk membiarkan pasangan ini menikah. Karena mereka belum cukup umur untuk didaftarkan, mereka hanya mengadakan upacara sederhana dan mulai hidup bersama. Ketika mereka mencapai usia legal, maka mereka akan mendaftarkan pernikahan mereka. Saat ini, pasangan itu bertahan hidup dengan bekerja di ladang. Feng Yu dan 2 lainnya mengunjungi beberapa rumah teman sekelas dan memperhatikan bahwa kehidupan mereka sangat jauh berbeda dengan teman sekelas mereka yang berhenti sekolah setelah SMP. Mereka tidak memiliki kesamaan untuk mengobrol. Pada akhirnya, mereka akhirnya menemukan teman sekelas yang juga belajar di SMA dan 4 dari mereka bermain poker untuk sementara waktu. Ketika mereka pergi di sore hari,
Wen Dongjun menghela nafas, saya tidak menyukai tahun baru Imlek. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini. Titik. Wah, entar dulu lah kalau gitu.